Halo para pendengar, dimanapun kalian berada. Balik lagi channel Ger Christopher. Oke, dalam video kali ini gue akan kembali membahas tentang light novel Mobuseka volume yang 11. Dalam part sebelumnya, kita sudah mengetahui kalau Leon dan yang lainnya itu sudah berada di wilayah keluarga Fraser atas perintah Melin. Sebab Melin sangat membutuhkan keberadaan dari Leon dan dua pesawatnya untuk rencana menahan Rachel. Namun seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, rencana ini beresiko untuk memunculkan pengkhianatan di pihak bangsawan perbatasan selain Fraser. Tapi sepertinya Melin tidak terlalu memperdulikan hal itu dan tetap percaya kepada rencananya ini. Dalam part kali ini, panel cerita pun berpindah ke sebuah ruangan tamu dari keluarga Fraser. Setelah melakukan rapat dengan yang lainnya, Melin pun meminjam salah satu ruang tamu dari keluarga Fraser untuk berbicara dengan utusan dari tanah airnya yang bernama Ivan Solskjaer. Di sini, Ivan pun bertanya kepada Melin, apakah benar ada satu pesawat lain yang tersembunyi selain Einhorn dan Lycorn? Mendengarkan hal itu, Melin pun berkata kalau dia nggak bisa memastikan hal ini. Tapi dua kapal itu saja cukup untuk menarik perhatian dari Rachel. Ya, yang dimaksud Ivan adalah tubuh utama dari Luxon, teman-teman. Namun terlepas dari itu semua, Ivan memang sudah tenang saat ini. Karena dia juga sudah tahu kalau Rachel nggak akan menyerang sembarangan jika mereka sudah mengetahui Leon ada di sini. Kemudian, dia juga langsung mengalihkan topik pembicaranya kepada rumor kalau memang Leon itu memiliki perasaan cinta kepada Melin. Mendengarkan hal itu, Melin pun menghela nafasnya dan berkata kalau itu adalah rumor belaka saja. Para pria akan lebih suka kepada gadis yang lebih muda. Lagi pula saat ini, Leon juga sudah memiliki 3 gadis yang berada di sisinya sebagai tunangan. Saat mengatakan hal itu, entah kenapa nih, hati Melin itu jadi sakit sendiri. Seakan-akan dia itu menyesali perkataannya. Namun di sini, Ivan tidak menyadari perasaan dari Melin itu. Jadi ia pun berkata lagi, kalau bagaimanapun juga, ini adalah sebuah prestasi tersendiri bagi Melin bisa membawa Duke Leon sampai ke tempat ini. Tapi apakah dengan membawa Duke Leon ke perbatasan Fraser ini merupakan rencana yang efektif? Karena bisa saja para bangsawan perbatasan lain akan cemburu dengan tindakan Melin dan malah akan berakhir menjadi pemberontakan. Mendengarkan hal itu, Melin pun menutup matanya dan berkata, kalau hal ini bukanlah masalah besar, karena yang terpenting bagi Melin adalah keuntungan bagi kerajaan Holford. Mendengarkan jawaban Melin yang terkesan dingin, membuat Ivan menjadi tersenyum pahit. Tapi ia juga berkata, kalau jika saja Melin tetap berada di kerajaan Repar, pastinya kamu sudah dipanggil sebagai Yang Mulia Ratu. Kamu memiliki kualitas untuk menjadi seorang pemimpin. Panel cerita pun berpindah ke ruangan tamu dari keluarga Fraser. Dalam ruangan itu, Leon dan 3 tunangannya, Mary, Carla, Kelly, dan 5 pangeran idiot kita sedang berkumpul nih. Mereka semua berkumpul untuk berdiskusi tentang keputusan kontroversial dari Melin. Waktu itu, Brad pun langsung berdiri di tengah-tengah mereka, lalu menjelaskan semua hal yang akan terjadi kepada bangsawan perbatasan kalau mereka itu tahu kalau Leon hanya akan berada di wilayah keluarga Fraser saja. Yaps, memang, Brad tahu segalanya tentang perasaan dari bangsawan perbatasan, karena dia itu lahir di keluarga bangsawan perbatasan. Dan dengan adanya keputusan Melin yang hanya menempatkan Leon di wilayah keluarga Fraser saja, maka hal itu bisa menimbulkan kecemburuan di antara mereka. Nah, di sini sempat ada perdebatan di antara Chris dan Brad nih. Di sini Chris itu berkata, kalau hal itu nggak mungkin sampai terjadi. Mendengarkan hal itu, Brad pun langsung protes dan berkata lagi, kalau Chris itu kan hidup di dalam keluarga bangsawan istana. Jadi si Chris ini masih belum memiliki pengalaman dengan permasalahan kali ini. Brad juga menjelaskan kalau bangsawan perbatasan itu sering sekali bernegosiasi dengan negara musuh agar tetap bisa mempertahankan wilayahnya. Mungkin itu bisa dibilang sebagai pemberontakan. Tapi, tanpa melakukan hal itu, maka mereka nggak mungkin bisa mempertahankan wilayah perbatasan mereka sampai sejauh sekarang. Setelah menerkan kenyataan itu, Chris pun akhirnya meminta maaf dan langsung tutup mulut. Tapi di sini, giliran Jilklah yang akhirnya memutuskan untuk menjelaskan semua rencana dari Melin. Ini hanyalah sebuah tebakan belaka aja. Tapi nampaknya rencana Melin kali ini sangat berhubungan dengan tanah airnya, yaitu kerajaan Report. Jika diperhatikan, wilayah Fraser itu sangat dekat dengan kerajaan Rachel, juga kerajaan Report. Maka dengan menempatkan Leon dalam wilayah ini, Melin bisa saja meminta Leon untuk membantu kerajaan Report jika mereka itu diserang secara tiba-tiba sama Rachel. Selain itu, hal ini juga sangat menguntungkan bagi kerajaan Holford. Karena dengan begini Rachel juga nggak akan langsung menyerang ke Holford, dan yang akan menyerang Holford hanyalah negara-negara kecil yang termasuk dalam aliansi Rachel aja. Hal ini akan lebih menguntungkan bagi mereka dibandingkan menempatkan Leon
di ibu kota. Karena memang nih tidak bisa dipungkiri lagi kalau kekuatan bertempur Halford itu nggak bertumpu sama Leon aja. Namun di sini Jill juga mengklaim kalau dia punya rencana agar Rachel itu kehilangan aliansinya dan tidak akan terjadi perang besar lagi di antara mereka semua. Tentu aja hal itu sangat menarik perhatian semua yang ada di sana, termasuk Leon juga. Di sini, Leon pun langsung meminta Jill untuk menjelaskan rencananya. Lalu Jill pun menjelaskan nih, kalau rencananya ini membutuhkan salah satu pesawat dari Leon dan beberapa orb yang didapatkan Leon dari Ulcer. Namun, pada saat Jill ingin melanjutkan penjelasannya, tiba-tiba aja ada suara perut yang berbunyi di antara mereka. Tentu, itu adalah tindakan yang tidak sopan. Jadi Greg pun langsung berdiri dan berteriak untuk menanyakan suara perut siapakah itu. Namun nih, kemarahan Greg pun langsung menciut ketika tahu kalau ternyata tadi adalah suara perut dari Mary. Di sini, Mary pun langsung meminta maaf dan berkata kalau dia itu lapar. Mendengarkan hal itu, 5 pangeran idiot kita pun langsung sigap dong berpencar untuk mencarikan makan buat Mary, meninggalkan rencana obrolan mereka untuk menghentikan perang kali ini. Yaps, nampaknya mereka lebih mementingkan perut Mary dibandingkan perang. Tapi di sini, Angie pun langsung menghentikan Jill yang hendak pergi, dengan berkata kalau Jill itu masih harus menjelaskan rencananya kepada mereka. Dan karena si Mary juga meminta Jill untuk menjelaskannya lagi, maka di sini Jill pun langsung melakukannya. Kalau dia itu ingin bernegosiasi dengan aliansi sekutu untuk berpisah dari kerajaan Rachel dan berpihak kepada Halford saja. Maka dari itu dia sangat membutuhkan orb dan salah satu pesawat dari Leon untuk melakukan negosiasinya. Mendengarkan hal itu, membuat Leon jadi terdiam sejenak nih untuk berpikir. Namun saat dirasa kalau Jill bisa melakukan negosiasi itu dengan baik, akhirnya Leon pun membiarkan Jill untuk melakukannya. Dia pun akan meminjamkan Lycon kepada Jill dan membiarkan Jill untuk mengambil orb yang ada di rumah orang tuanya. Selain itu, Leon juga akan membiarkan Jill untuk membawa Greg dan Chris sebagai pengawalnya. Dia juga akan membiarkan Brad di bawah untuk dijadikan penghubung dengan negara-negara musuh. Karena hanya bangsa perbatasan seperti Brad lah yang punya koneksi kuat dengan negara aliansi musuh mereka. Mendengarkan keputusan Leon, membuat Jill langsung tersenyum nih melihatnya. Di sini, Jill nggak menyangka kalau Leon itu akan percaya kepadanya. Mendengarkan hal itu, Leon pun berkata lagi kalau dia tahu Jill bisa melakukan semuanya. Setelah itu, Jill pun langsung bersiap untuk pergi dan berkata kalau dia akan melakukan yang terbaik demi kepercayaan bosnya. Sementara itu, Livia dan Angie pun mendekati Leon untuk berbicara nih. Mereka berdua itu masih kurang percaya dengan Jill karena mengingat Jill adalah orang yang pengecut dan tidak bisa diandalkan. Begitu juga dengan Luxon yang mengatakan hal yang sama. Setelah mendengarkan pendapat dari ketiganya, Leon pun sedikit tertawa dan berkata nih kalau dia juga mendapatkan perkataan ini dari Luxon. Kamu tidak bisa meremehkan seorang pengecut dalam medan perang. Karena disebut sebagai pengecut dalam medan perang adalah sebuah pujian besar. Setelah mendengarkan perkataan dari Leon, Luxon pun tidak bisa berkomentar lagi, dan dia ikut percaya kepada Jill. Panel cerita pun berpindah keesokan harinya. Di sini Melly pun langsung menuju tempat biasa yang digunakan sama Leon dan yang lainnya untuk berkumpul. Raut muka kesal pun tergambarkan di wajahnya. Pasalnya nih, dia itu baru dapat kabar kalau Lycon baru saja pergi dari wilayah keluarga Fraser pagi ini. Tentu aja Melly pun sangat kesal dengan hal itu, lalu hendak memberikan protes kepada Leon. Namun pada saat dia sudah mencapai ruangan itu, nampak hanya ada Angie yang menunggunya di sana. Saat itu Angie pun menjelaskan kalau yang berada di dalam Lycon bukanlah Leon, melainkan Jill, Greg, Brad, dan Chris. Mendengarkan hal itu, Melly pun langsung berkata nih, kenapa Angie malah membiarkan mereka pergi membawa Lycon. Di sini, dengan tegas Angie pun menjawab kalau itu adalah perintah dari Leon. Walaupun Melly adalah seorang ratu, tapi yang menjadi prioritasnya adalah Leon. Mendengarkan jawaban ketus dari Angie membuat Melly tambah kesal nih, dan langsung berbalik darinya. Dalam hatinya, Melly pun berkata kalau dia salah karena tidak memperhitungkan sikap naif dari Leon. Dengan kepergian dari Lycon, kini rencananya akan berubah total. Panel cerita pun berpindah ke ruangan Carl di wilayah keluarga Fraser. Saat itu, Carl ditempatkan di sebuah kamar pelayan yang ada di sana, mengingat kalau Carl adalah tamu yang bukan berasal dari kaum bangsawan. Meskipun begitu, kamar pelayan yang ada di sana persis sekali dengan kamar hotel bintang 5 yang ada di Jepang. Melihat dirinya yang malah ditempatkan di sini, Carl pun sedikit kesel nih. Karena memang nih sebenarnya Carl adalah Kaisar Veldonova. Namun dia itu menyembunyikan identitasnya menjadi seorang paman dari Mia. Padahal Carl sendiri juga merupakan ayah dari Mia. Ya kita tahulah kalau dalam setting ceritanya,
Kaisar Veldonava itu punya anak hasil dari hubungan gelapnya. Dan anak itu adalah Mia. Nah, karena nggak mau melihat Mia sampai dihina oleh bangsawan Veldonava yang lain, akhirnya Karl pun menyembunyikan identitas Mia sebagai anak kandungnya. Dan hanya berperan sebagai paman angkatnya Mia aja nih. Di sini, Finn pun sedikit tertawa ketika mendengarkan keluhan dari Karl. Finn juga menyalahkan Karl sendiri yang malah menyembunyikan identitasnya. Jadi, dia itu nggak bisa menyalahkan Marcus Fraser. Nah, saat itu, Karl pun bertanya soal Leon nih kepada Finn. Mendengarkan hal itu, Finn pun menjawab kalau Leon bukanlah orang yang jahat. Dia juga pasti punya cara tersendiri untuk menyelesaikan perang kali ini dengan sedikit korban. Lagi pula Finn juga sudah menganggap Leon sebagai teman. Mendengarkan hal itu, Karl pun hanya bisa tersenyum. Lalu ia juga menanyakan keberadaan dari Mia nih. Di sini Finn pun berkata lagi kalau Mia sedang berjalan-jalan dengan Erika. Tapi tenang saja karena Brave juga ada bersama dengan mereka, jadi nggak ada yang perlu dikhawatirkan lagi. Mendengarkan hal itu, Karl pun jadi tambah senang nih. Dia tidak menyangka kalau Mia bisa mendapatkan kebahagiaan lebih sewaktu tinggal di kerajaan ini. Dan dia juga lebih tidak menyangka kalau putri dari Holford itu sendiri adalah orang yang bereinkarnasi. Dengan begitu, Mia tidak akan disakiti lagi oleh Erika yang menjadi protagonis dalam seri ketiga ini. Sungguh, kenapa banyak sekali orang yang bereinkarnasi dari Jepang ke tempat ini ya? Dan cerita di part ini pun berakhir. Oke, mungkin seluruh pembahasan singkat dari Mobusuke volume 11-nya kali ini. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Dan juga share, agar gue lebih semangat lagi dalam membuat video dalam channel ini. Terima kasih telah menonton sampai detik ini. Gue Gary Christopher, signing off.